untuk basic dan pemula yang masih belum tahu ataupun masih awam dengan peralatan live streaming. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Garasi Studio. Masih tentang ngebahas tentang live streaming seperti video sebelumnya. Kita masih bahas basic ya, dan peralatan yang kita pakai dan fungsinya untuk apa. Kita belum mencoba ataupun menjajal ataupun mereview alatnya ya. Jadi masih basic, ini alat untuk apa sih, dan kenapa kita beli, dan kenapa kita punya. Nice. Dan ini khusus video basic teman-teman anak-anak multimedia yang lagi belajar maupun yang lagi PKL. Jadi kita bikin video ini khususin untuk teman-teman yang nggak bisa dapat kesempatan PKL di Ruang Garasi Studio. Karena memang kita terbatas, kita hanya bisa maksimal 2 orang yang PKL di Ruang Garasi Studio. Dan biasanya kita anak PKL itu memang siswanya yang datang sendiri ke sini, bukan dari sekolah dan bukan dari guru yang menitipkan ke kita. Kenapa? Karena biar mereka mau dan memang pengen PKL di sini dan pengen belajar banyak di sini. Kita nggak bisa ngajarin yang keren-keren ataupun yang hebat-hebat, tapi kita bisa ngajarin yang basic-basic kayak gini nih. Makanya buat teman-teman yang udah pernah ngikutin channel atau video kita sebelumnya, teman-teman bisa tahu kita belajarnya itu tentang basic dan tentang pengenalan alat. Jadi buat teman-teman yang udah expert, yang udah ngerti tentang live streaming ataupun tentang peralatan, teman-teman bisa skip video ini ya. Jadi teman-teman nggak cocok kalau nonton video ini, karena ini videonya untuk basic dan pemula yang masih belum tahu ataupun masih awam dengan peralatan live streaming. Nah, kalau teman-teman yang udah pernah nonton sebelumnya, kita udah ngebahas tentang mixer, audio mixer, sound card, kita udah ngebahas juga capture card, kita udah ngebahas juga apalagi tadi splitter, dan nanti cek aja ya video-video sebelumnya, dan video ini tayang kita akan ngebahas tentang yang namanya HDMI to LAN extender. Nah, namanya aja udah ribet ya. Nah, ini kita punya yang merek HDTV yang murah meriah. Disclaimer ya, jadi teman-teman kalau misalkan nyari peralatan live streaming, kalau bisa yang mereknya bagus ataupun yang udah terpercaya ya. Jangan kayak kita, ini kita tanpa mengecilkan merek yang lain ya, karena ini harganya 100 ribuan dan dia mengklaim bisa 60 meter. Dia bisa mengklaim 60 meter pengganti HDMI. Kalau teman-teman tahu, harga kabel HDMI yang udah di atas 50 meter, 30 meter, itu biasanya pakai kabel HDMI jenis fiber optik. Nanti kita bahas tentang kabel HDMI. Nah, kalau kita mau memperpanjang jangkauan input dan output pakai kabel HDMI, dan itu HDMI FO harganya lumayan ya, untuk 30 meter aja bisa 1 jutaan. Nah, kalau misalkan kita akalin atau kita pakai teknologi yang ada, kita harus pakai namanya HDMI extender. Tuh, jadi ada RX, ada TX juga. Jadi dia ada yang ngirim, ada yang nerima. Nah, saat ngirim dan nerima itu dia menggunakan kabel UTP ataupun kabel LAN. Tuh ya, di zoom. Nah, ini 100 ribuan kita bandingkan, kita sandingkan dengan kabel LAN. Ini kabel LAN kita beli mereknya Vention ya. Nah, ini kabel LAN-nya itu ini kita punya yang 50 meter atau 40 meter nih, 40 meter kalau nggak salah, ini 40 meter. Jadi kita bisa ngirim gambar dari sumber ke tempat penayangannya 40 meter pakai kabel LAN. Dan kabel LAN ini harganya 150 ribu. Jadi kalau kita totalin LAN extender ini dengan kabel ya sekitar 300 ribuan, kita bisa menjangkau 40 meter. Bayangin kalau kita pakai kabel HDMI yang FO 40 meter itu harganya berapa. Nanti kita munculin nih di Tokopedia-nya ya. Kita munculin ya, twing gitu ya, harga kabel FO nih yang 40 meter. Dan kita pakai yang ini 100 ribuan, nanti munculin juga, ya kan? Dan ini kabel LAN-nya kita belinya yang kategori 6 biasa, itu harga 150 ribuan untuk 40 meter, merek Vention. Tapi kita kendala waktu itu nggak muncul untuk 40 meter, padahal ini alat ngeklaimnya bisa 60 meter. What? Gitu ya. Dan ternyata ya memang katanya teman-teman senior pun kalau kita pakai alat elektronik kayak gini 60 meter dia paling sanggupnya setengahnya. Ternyata kita potonglah kabelnya. Kita punya kabel yang 30 meter, kita potong 30 meter baru dia bisa muncul. Jadi
kita putuskan karena kita butuh yang panjangnya 40 meter lebih, putusan kita beli lagi merek yang lumayan. Kita kita beli merek Pension. Kita nggak di-endorse ya. Kita nggak di-endorse Pension, tapi kita lagi-lagi beli merek Pension tuh. Ya. Detailnya ya. Tuh, nanti mungkin bisa di-shoot lagi kali kalau butuh, ya. Jadi kita beli merek Pension dan ini harganya lumayan. Yang ini harganya 100 ribuan, yang Pension harganya 600 ribuan. Dan dia bisa ngirim sampai 40 meter. Oh my God! Ya memang kadang-kadang putus-putus dan gambarnya jadi turun gitu ya kan. Tapi ini sangat berguna dan sangat ngebantu buat kita yang mau ngirim gambar jarak jauh. Misalkan kita mau ngirim dari belakang ke layar depan itu panggung misalkan tuh panjangnya biasanya 50 meter. Nah, daripada pakai kabel HDMI, kita pakai extender ini. Keinjek-injek juga kayaknya nggak terlalu sedih gitu ya. Tapi kalau kabelnya HDMI FO keinjek-injek, wah ngeri banget, linu gitu ya kan. Jadi, kesimpulannya nanti kita bahas ini lebih lanjut ya. Kesimpulannya, ini untuk merubah kabel HDMI menjadi perpanjangannya menggunakan kabel LAN atau kabel UTP. Gunakan kabelannya di atas kategori 5A ya. 6, kabel 6A gitu ya kan. Itu yang lebih baik, lebih bagus ya. Ya, pastilah kabelnya lebih baik, pasti lebih mahal. Tapi setidaknya pakai kategori 6 lah untuk gambar dan ngirim sinyalnya yang stabil gitu ya kan. Dan pastikan beli ininya yang memang terbukti ya. Jadi ada merek Pension, ada merek Bavo, ada merek Netlink, itu yang recommended tuh kemarin. Nanti kita akan beli yang merek Netlink insya Allah kalau ada rezekinya, yang 200 meter gitu ya. Jadi ini HDMI to LAN extender nyebutnya. Gunanya untuk memperpanjang kabel HDMI menggunakan kabel UTP. Gunanya sama seperti kabel HDMI, tapi dia perpanjangannya menggunakan kabel UTP. Mungkin segitu aja. Kalau ada teman-teman yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Buat ngelihat video yang sebelumnya bisa langsung aja scroll di. Jangan lupa buat dukung terus channel ini dengan subscribe. Subscribe itu gratis ya kan. Terima kasih. Sampai jumpa di review atau di pengenalan alat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.